Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereview tentang kabel busi ya. Kabel busi untuk mobil Daihatsu Espace, bukan Zebra ya. Karena kalau Zebra sama Espace itu bedanya ada di kabel yang dari koil menuju delco. Nah, kalau bawaan yang dari koil menuju delco itu kabelnya pendek untuk Espace ya. Kalau untuk Zebra itu panjang. Nah, oke. Saya mau mereview kabel busi untuk Espace yang baru saya beli, mereknya Koito. Nah, ini bukan Koito ya. Kakito. Entahlah gimana bacanya. Ini dusnya seperti ini. Nah, ini untuk S91 Espace. Bedanya kalau kabel busi yang sudah jadi itu dia itu kabel yang menuju koil ke delco itu dia pendek seperti ini. Nah, pendek ya, karena koil menuju delco itu kan jaraknya dekat ya untuk Espace. Kalau Zebra itu kalau nggak salah koilnya ada di depan, jadi membutuhkan kabel yang panjang. Nah, berhubung di sini saya tidak punya contoh karena kabel yang panjang sedang nancap di mobil ya. Nah, ini kenapa kok saya mau ganti kabel busi, karena yang lama ini mereknya apa ini, Marui kalau nggak salah. Yang hijau ini mereknya Marui. Nah, ini mereknya Marui. Ini saya beli tidak ada 1 tahun ya, sudah bocor, kabelnya sudah bocor, jadi mengeluarkan percikan api, bunyinya tik 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 gitu. Terus lalu mesin mobil itu ginjal-ginjal sedikit lah gitu. Ini. Terus kabel yang kedua, kabel merek Seiwa. Nah, ini juga, ini saya beli harga kalau enggak salah 250-an ya, Seiwa. Ini yang katanya OM kabel apa ya, recommended stand selain dari original ya. Mereknya Seiwa. Ini mereknya Seiwa. Nah, ini Seiwa. Ini juga saya nggak ada 1 tahun ini sudah bermasalah ya, juga bunyi tik 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 gitu, bocor. Justru malah parah yang Seiwa ini. Nah, akhirnya saya memutuskan nyoba kabel merek tadi yang Kakito ini ya. Katanya sih dari Jepang ya, tapi ya nggak tahu. Tapi kalau dari huruf kanjinya ini kayak huruf Cina ya, bukan Jepang. Nah, ini kayaknya huruf dari Cina. Nah, ini saya sekarang mau melakukan pengukuran. Katanya ini sih busi racing ya. Nah, kenapa kok bisa dikatakan racing? Pertama, kabel ini kalau racing itu tanpa hambatan, berarti loss, tidak ada resistance. Cuman kok di sini ada resistance cord. Nah, berarti kan harusnya ada nilai hambatannya ya. Ini. Lalu kalau yang kabel Seiwa ini juga ada tulisannya resistant cord. Nah, ini juga harus ada tahanannya. Habis ini saya ukur. Yang pertama saya ukur ketebalan diameter ini ya, kabelnya ini. Di sini tertulis 7,5 mili. Oke, kita coba ukur. Ini ya, 7,47 ya. Mungkin karena sigmat saya ini tidak akurat ya, tapi paling enggak lah mendekati lah. Nah,
ini 7,49. Oke, berarti sesuai ya. Berarti kabel ini lebih besar dari aslinya. Nah, standarnya itu kabel busi itu ukuran 7 mili. Oke, kita ukur yang punya Seiwa. Ini ya, Seiwa itu identik kabelnya warna hitam. Kita ukur. Nah, ini 7 mili ya, 6,99. Ukurannya standar. Nah, sekarang yang merek Marui. Aduh, susah. Nah, ini merek Marui. Katanya ini juga kabel racing ya, saya beli di online juga. Katanya sih racing. Nanti kita buktikan. Ini ukurannya sama ya, 7 mili. Berarti ukurannya standar. Oke. Jadi untuk kabelku itu bener ya, ukurannya 7,5. Kalau yang Seiwa ini dia ukurannya 7 mili dan Marui juga ukurannya 7 mili. Oke, sekarang kita akan coba ukur nilai tahanannya ya. Yang pertama saya pakai multimeter merek Aneng M108 ya. Nah, ini mode bisa otomatis, dia modenya bisa otomatis nyari dia itu butuh tahanan apa ukur tegangan. Nah, ini cuman kok mode autonya ini multimeter saya ini error ya, tapi masih berfungsi normal. Ini dia pindah-pindah sendiri. Kalau ndak salah ini pernah kena air ya, jadinya error gini. Tapi saya coba-coba dia masih normal ya, masih bisa pindah-pindah dengan normal. Oke, kita buktikan. Ini saya pinggirkan dulu. Ini ya, masih mode auto ya. Coba saya. Nah, masih berfungsi. Dia pindah ke mode ohm. Nah, ini bunyi ya, ada buzzernya. Kalau dia tanpa hambatan, dia akan bunyi buzzernya akan bunyi seperti ini. Nah, dia 0,1, hampir nggak ada, tadi sempat 0,0. Berarti tidak ada tahanan ya. Oke. Nah, saya akan ukur pakai kabel penjepit buaya ini agar mempermudah ya. Soalnya lepas-lepas terus kalau pakai probe biasa gini sulit. Jadi saya akan dibantu. Nah, ini saya coba tahanannya berubah apa enggak. Ini saya sambungkan ke sini. Ujung satunya saya coba ini. Oke. Apakah berpengaruh? Enggak ya. Oke. Berarti pengukuran kali ini sesuai ya. Tidak ada pengaruh kabelnya ya. Oke. Kita mulai saja, mulai dari kabel milik Seiwa. Sebentar. Yang ini saya pasang sini. Oke. Ini kabel merek Seiwa. Nah, kabel penjepit tadi saya jepitkan ke sini agar mempermudah. Ini ya. Ini tancap. Yang satunya ke dalam cok busi. Tidak nyambung ya. Kemungkinan kabel yang punya Seiwa ini kemungkinan putus ya. Kemungkinan putus. Nah, makanya kenapa kok saya ganti, karena saya ganti ini dia arusnya itu bocor. Nah, ini tidak nyambung. Tetapi kalau saya pindah manual ini ya ke ohm, nah ini bisa diganti. Nah, ini ohm ya, ini ohm.
Kita lihat, terbaca tetapi tidak stabil ya, tidak bisa diam angkanya. Ini berapa? 3,2 ohm. Ini tidak bisa stabil ya, 3,1. Oke, kemungkinan bermasalah sih kabel ini, soalnya bocor ya. Nah, seharusnya kalau kabel busi itu satuannya kilo ya, tapi di sini dia masih ohm ya, bukan kilo ya. Ini sudah mulai stabil 2,8. Tapi tahanannya ini 2,8. Entahlah, tapi dia tuh bermasalah ya. Bocor, kabelnya ini bocor. Saya pepetkan ke tutup klep itu, dia bunyi tik 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 gitu. Oke, sekarang kabel busi merek Marui yang katanya racing ya. Ini saya tancapkan ke sini. Lalu ini saya di sini. Nah, ini angkanya stabil ya, 2,795. Ya, mau mendekati 2,8 ya. Coba saya set ke yang auto, apakah menyambung? Nah, nyambung ya. Sama ya angkanya ya, yang tadi yang mode manual sama autonya dia sama, 2,795. Oke, berarti kabel busi ini tidak putus ya, masih normal. Cuman yang lainnya yang bermasalah, bocor, makanya saya ganti. Ini merek Marui. Oke, lalu kita coba kabel busi merek Seiwa yang nomor 4 ya. Ini kabel busi menuju busi nomor 4, kabelnya pendek. Ini kita coba. Ini mode auto ya. Mode auto dia tidak terdeteksi. Kita coba ke mode manual. Nah, terbaca ya. Ini mode manual, tetapi angkanya agak agak ngawur gini ya. 100 kilo ohm. Waduh, ini sudah nggak layak pakai kalau yang kayak gini ya. Di mode manual dia tidak terbaca, di mode auto tidak terbaca, di mode manual dia segini angkanya ya. Lalu tambah naik terus, kilo ohm K, dia pindah ke huruf K. Ini kabel ini sudah tidak layak ya. Ini padahal kabel ini saya beli itu tidak ada 1 tahun ya, merek Seiwa ini ya. Harganya 250 ribuan saya beli offline tadi, yang katanya bagus ya. Saya tidak menjelekkan, tapi kenyataannya seperti ini. Seiwa, berarti kabel busi merek Seiwa yang punya milik saya ini untuk yang busi nomor 4 tidak layak pakai ya. Berarti ini kita singkirkan dulu. Ini selanjutnya ini Marui lagi, tapi kabel busi nomor 3 ya. Ini agak panjangan ini ya, nomor 3. Oke, kita ukur. Kita ukur ya. Ini mode manual.
mode manual, angkanya naik terus. Dia di mode ohm bukan kilo. Coba kita ganti ke yang auto, apakah terdeteksi? Tidak terdeteksi ya. Nah, kalau mode auto tidak terdeteksi, kemungkinan kabel bus ini putus ya, atau nggak putus 100%, mungkin masih anggang-anggang dikit ya. Di tengah-tengah kabel busi ini mungkin ada yang berjamur atau yang sudah rantas karena umur atau memang kualitasnya jelek ya. Tengah-tengah sini dia mungkin tidak putus 100%, mungkin masih ya mungkin 2 serabut ya, 3 serabut gitu, yang aslinya 10 serabut ya tinggal 2 serabut gitu ya. Oke, berarti kabel marui ini bermasalah ya, karena ini juga bocor. Nah, sekarang kita akan mengukur punya Kakito ini. Oke, ini gitu ya, ini ya Kakito, kelihatan ya tulisannya Kakito. Nah ini, oke, ini kabel yang dari koil ke delku. Oke, coba kita ukur. Ini saya tancapkan di sini. Lalu saya tancapkan satunya. Oke, terdeteksi ya. Ini karena kabel businya masih baru, 0,1, berarti kabel ini tidak memiliki resistance ya, tetapi di tulisannya memiliki resisten. Entah gimana maksudnya, saya kurang paham. Nah ini mode auto ya, mode auto di multimeter saya terdeteksi. Kalau di manual, nah sama ya, dan bunyi juga buzzernya, ini artinya tidak ada tahanan. Oke, katanya memang kabel busi racing ya. Kalau racing itu memang benar-benar tidak ada hambatan ya. Tuh. Tapi minusnya yang saya cari informasi di internet itu katanya kalau kabel busi yang tanpa resisten itu akan mengganggu audio yang biasanya apa ya, orang-orang mengatakan storing ya. Ada suara dengingan mengikuti RPM mesin. Tuh. Kita akan coba mengukur yang kabel lainnya. Kita ambil kabel busi merek Koito Kakito yang nomor 4. Oke, ini ya. Seperti biasa saya tancapkan dulu. Yang satunya kita ukur. Terbaca ya, 0,1, berarti tanpa hambatan ya, tanpa resistance. Ini tadi mode manual. Kita coba mode otomatis, auto. Terbaca ya, dan nilainya juga tidak ada resistance ya. Ini 100% tidak ada resistance ya, sama sekali tidak ada tahanannya. Oke, tadi busi nomor 4. Oke, kita pinggirkan. Sekarang kita ukur kabel busi yang nomor 3 ya. Nomor
3 itu lebih panjangan sedikit dari yang nomor 4. Nah, ini kita ukur seperti biasa. Mode auto 0,2 ohm. Ini tidak ada resisten 100% ini ya, karena bunyi buzzernya bunyi itu tidak ada. Nah, ini kan 0,1. Oke, sama seperti saya pas ukur antara probe ini sama ini, dia 0,1 0,2 ohm ya, sama, berarti tidak ada resistance. Oke, itu untuk busi nomor 3. Sekarang kita ukur kabel busi nomor 2. Sama ya, tidak ada resistance, dia juga bunyi itu sama ya. Oke, sekarang nomor 1, businya paling panjang. Nah, ini paling panjang ini ya kabel businya, kita ukur. Sama ya, tanpa resisten dan nyambung mode auto. Artinya kabel busi yang baru saya beli ini masih sehat semua ya. Oke, jadi kesimpulannya balik lagi ya teman-teman, yang paling mempengaruhi itu adalah bahan. Oh ya, sekarang saya akan mereview tentang bahan ya, kualitas karet-karetnya ini gimana. Nah, yang pertama untuk merek Kakito ini dia agak lemes ya, bahannya agak lemes, dan tapi kalau dipencet sama kuku gini dia agak keras. Oke. Karetnya pembungkus yang di Delco ini juga agak keras ya. Tidak tahu ini barang lama atau gimana, karetnya getas atau gimana, tapi sepertinya rapat sih ini, soalnya kalau dari lubangnya dia kecil ini. Untuk yang di Delco nya dia akan rapat, jadi air tidak mudah masuk. Kalau yang di cok businya ini dia karetnya ini bagus ya, yang warna merah ini bagus. Karetnya penutupnya ini juga ini masih lunak ya, masih lumur ya. Nanti kita akan coba pas kepasang dia akan rapat apa enggak. Oke, sekarang kabel untuk marui. Nah, ini lemes sekali ya, ini ya, lemes. Nah, biasanya kalau karet yang lemes gini, kalau kena panas dia akan melar ya. Nah, kalau sudah melar, air akan mudah masuk. Nah, ini jadi masalah juga. Lalu untuk karetnya ini lebih bagus ya, yang untuk coknya ini daripada punya Kakito ini, dia lebih kaku. Kalau yang marui ini dia lebih apa ya, lebih empuk ini. Terus kalau untuk yang cok businya ini juga lemes sekali ini ya. Ini juga lemes ini. Nah, ini kalau kena panas jadinya melar, lembek gitu ya. Jadi dia tidak bisa merapat dengan sempurna ke busi. Biasanya gitu. Oke, sekarang yang merek Seiwa. Ini juga lemas. Sama.
Nah ini saya ganti pertama karena habis digigit tikus ya. Ini juga, wah tikus ini bocor, ini 100% bocor. Saya tahunya ini mengeluarkan percikan bunga api ya, lewat sing bocor ini ya, karena dikrikiti tikus. Oke, ini untuk karetnya ini dia keras, sama kayak punyanya Kakito ini sama. Jadi kalau kena panas dia aman ya. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, kabel busi yang bagus itu untuk mobil standar itu seharusnya ada resistensinya ya, setahu saya, karena untuk mengurangi gangguan sinyal ya, karena strum yang keluar dari koil itu kan besar dan dia kejut ya, lewatnya dia cepat tes gitu. Itu yang mengakibatkan frekuensi radio atau audio itu akan jadi terganggu karena radiasi ya. Makanya dibutuhkan resistance yang bagus untuk mobil standar ya. Kalau mobil balap gitu kan tidak ada audionya, jadi tidak perlu membutuhkan resistance ya. Dia membutuhkan arus yang besar melalui kabel busi ini agar mencapai performa yang bagus. Nah, plus minusnya di situ teman-teman. Kalau mobil kabel busi racing itu dia tidak ada resisten. Cuman kalau untuk di mobil standar dia akan mengganggu perangkat-perangkat lain. Nah itu. Nah mungkin bisa menanggulanginya dengan menggunakan busi yang ada R-nya ya, yang ada resistornya ya, busi untuk injeksi biasanya. Nah itu kalau pakai kabel busi tanpa resisten gini, itu memakai busi yang menggunakan resisten. Oke, sekian teman-teman yang bisa saya review. Kalau ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.